Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua dan Bapak Ibu Hakim, yang sama-sama kami hormati Bapak Panitra dan Sekretaris, pejabat fungsional dan struktural, singkatnya seluruh jamaah sholat duhur Aula PA Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang beliau berikan kita bisa berjalan dari ruangan ke sini untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah serta insya Allah mendengarkan tausiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa, setelah ba'da sholat duhur kita sama-sama mendengarkan tausiah atau singkatnya kultum. Pada kesempatan hari ini yang akan mengisi yaitu Ibu Wakil Ketua Dr. Haja Siti Zubaidah SAG SHMH. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau dipersilakan. Ibu. Jadi saya ingat kalau belanja biasanya di pasar itu siapa? Nama saya cuma satu kalau belanja di pasar itu apa? Umi. Umi. Berapa Umi? Bingung saya. Oh, Umi ternyata di sini. Hah? Belum, assalamualaikum. Oh, belum. Intermezzo. Ini opening. Intermezzo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi au kama qala. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Surabaya, karyawan-karyawati Pengadilan Agama Surabaya, shaimin shaimat jamaah salat zuhur yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali di sini dalam rangkaian salat zuhur berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan seperti yang kata MC tadi, tausiah. Masya Allah, tausiah kayak Mama Dedeh. Izin kalau Mama Dedeh itu ada bayarannya. Jadi berarti kalau nggak ada bayarannya berarti ini bukan tausiah ya. Alhamdulillah siang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-15 di bulan Ramadan. Pada protes, nggak mau katanya korupsi itu nggak mau ya. Alhamdulillah 17 sudah hari ini, alhamdulillah. Jadi kalau ibarat gunung itu kita sudah mulai menurun ya. Alhamdulillah. Kemudian selawat. Pintar Pak Akram, cerdas Pak Akram nih. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman.
Oleh karena ini bukan tausiah, maka pada kesempatan hari ini saya hanya akan bercerita bahwa diceritakan pada zaman Rasulullah, ya seperti kita lah. Rasulullah kan setelah sholat berjamaah duduk-duduk bersama sahabatnya. Nah, di tengah berbincang bersama sahabatnya, kemudian Rasulullah ini berkata, sebentar lagi nih akan masuk di pintu itu seorang penghuni surga. Loh, sahabat terkejut kan? Memang tidak beberapa lama masuklah seseorang yang para sahabat sendiri tidak kenal dengan orang itu, gitu. Disebutkan dalam cerita itu terjadi beberapa kali. Tidak disebutkan sih berapa kali. Artinya kalau terjadi berulang kali kan artinya lebih 2 kali ya kejadian itu. Pada suatu ketika lagi, tidak lama lagi dari pintu itu kata Rasulullah akan masuk seorang penghuni surga. Lagi-lagi orang yang sama masuk, tidak beda. Seorang yang masuk itu siapa? Orang yang nggak dikenal oleh para sahabat. Oh, ternyata seorang Arab Badui. Arab Badui itu kalau kita ini Arab kampung ya, Arab kampung yang mereka itu suka hidup berpindah-pindah, nomaden, bicaranya suka ceplos-ceplos, nah gitu. Itu Arab Badui, orang kampung kalau kita. Nah, karena penasaran, tapi tidak ada juga sahabat itu yang bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah orang itu jadi penghuni surga? Tidak ada yang bertanya. Nah, salah seorang sahabat yang kepo, kalau sekarang ini ya kepo, tapi dengan caranya sendiri, dibuntutinya lah orang itu sampai ke rumahnya, mau tahu di mana rumahnya. Siapa sahabat Nabi yang kepo tadi? Sahabat Nabi kepo bagus aja kan peristilahannya, yang mau tahu gitu loh, mau tahu banget. Itu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr itu seorang perawi hadis, hampir 1000 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Bahkan kata Abu Hurairah ya, pernyataan Abu Hurairah bahwa Abdullah bin Amr itu lebih luas pengetahuannya daripada saya. Nah, kembali ke laptop. Diiringilah orang Arab Badui tadi oleh Abdullah bin Amr bin As. Oh, ternyata di sana rumahnya. Sudah. Abdullah bin Amr kan penasaran apa sih amaliyah orang itu atau keistimewaan orang itu sehingga waktu di dunia pun sudah ditengarai oleh Rasulullah bahwa itu akan jadi penghuni surga. Padahal kita tahu Abdullah bin Amr bin As itu adalah ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, istrinya itu protes. Loh, aku ini loh Rasulullah, istri ini nggak diapa-apain gitu loh dalam cerita ya, dalam satu cerita. Tapi nah begitu sih anunya. Apa manfaatnya aku ini? Karena dia hanya sibuk qiyamul lail, puasa setiap hari dan seterusnya. Nah, artinya kan ahli ibadah ya. Tahu rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr bertamu. Wahai saudaraku, kata Abdullah bin Amr, bolehkah aku menginap di rumahmu? Jadi kata Arab Badui tadi, oh monggo. Oh, ternyata orang Mojokerto, ternyata Arab Badui. Monggo, jenengan boleh nginap. Monggo. Menginaplah Abdullah bin Amr karena diizinkan tadi ya. Abdullah bin Amr kan karena rutinitasnya kan tiap malam qiyamul lail. Dia tidak mendapati laki-laki ini qiyamul lail, itu tidak mendapati. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang biasa saja yang dilakukan yang pada orang pada umumnya. Malam pertama sama, malam kedua sama, tidak ada yang istimewa atau zikir atau apa yang dilakukan oleh Arab Badui tadi sampai ke malam ketiga. Nah, kemudian sudah di malam ketiga, keesokan harinya karena penasaran, tidak juga ditemukan apa sih keistimewaan orang ini sehingga Rasulullah menyatakan bahwa orang ini sebagai penghuni surga. Ditanyalah oleh Abdullah bin Amr. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mendengar pertanyaan si Abdullah bin Amr tadi, si Arab Badui tadi sendiri juga terkejut. Kenapa? Aku merasa tidak ada punya keistimewaan, amaliyahku biasa-biasa saja sama seperti orang pada umumnya, gitu kan.
Lalu didesak oleh Amr bin As. Oh, ternyata ada satu pekerjaan yang dia lakukan sebelum tidur. Banyak ya pekerjaan kita belum tidur itu ya. Baca ini, baca itu, ayat kursi dan seterusnya lah, banyak. Apa pekerjaannya sebelum tidur? Jadi ketika dia baru meletakkan kepalanya, dia itu begini, dia itu mendoakan saudara-saudaranya yang muslim. Kemudian dia memaafkan orang yang telah menyakiti hatinya. Telah membuatnya kecewa dan seterusnya. Misal nih Pak Tawi di TPM nanti enggak juga masuk TPM. Diam aja Pak Tawi, ya Allah ya Tuhanku, ikhlas Pak Dirjen belum mengabulkan untuk TPM ini. Misal begitu ya, kan banyak kita ya. Banyak kita permasalahan, apalagi kita di kantor ini tersinggung dan sebagainya. Salahnya itu kemarin Pak Dirjen catatnya di kertas, nggak dicatatnya di notebooknya. Oh, di kertas ya, tercuci lah di laundry. Nah jadi dia sebelum tidur itu ya Allah, dia mendoakan para kaum muslimin dan muslimat saudara ya, diampuni dosanya. Kemudian dia memaafkan orang yang telah berbuat jahat, orang yang telah zalim ataupun orang yang telah membuatnya tersinggung. Nah kemudian dia tidak merasa iri sedikit pun terhadap nikmat yang didapat oleh saudaranya. Bapak Ibu hadirin sekalian, soimin soimat rahimakumullah. Ternyata amalan itu pekerjaan yang sederhana, tetapi dapat menggiring seseorang sehingga bertitel penghuni surga. Mudah-mudahan, tetapi dengan catatan ya, bukan berarti kewajiban-kewajiban yang lain ya enggak lah, tetap kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, jadi itu. Jadi mungkin misal itu aja dilakukan ya, enggak sholat lagi atau ya enggak lah, enggak. Tidak menghapus kewajiban yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi Pak Akram nitip, Bu Wakil hari ini kan ceramah, jangan lama-lama karena saya masih ada sidang atau Pak Akram. Iya. Perasaan enggak ketemu Bu Wakil hari ini kata kawan. Enggak, guyon saya aja. Baik. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Marilah kita tutup dengan lantunan shalawat asgil. Ayo MC. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ibu Wakil. Untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna atubu ilaik. Saya selaku MC mohon undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.